البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di hadis 334. Baik. Aisyah mengatakan fa'atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq. Maka orang-orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq melaporkan tentang gara-gara Aisyah perkara ini terjadi. Baik. Faqalu, mereka mengatakan ala tara ma sana'at Aisyah. Apakah Anda tidak melihat apa yang diperbuat oleh Aisyah? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas. Dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tinggal di sini. Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan bolehnya menisbatkan perbuatan kepada penyebabnya. Jelas yang berbuat siapa? Nabi dan para sahabat memilih untuk tinggal di situ sementara. Tapi sebabnya apa? Ya karena hilangnya kalung Aisyah itu. Mereka menisbatkan penyebabnya adalah Aisyah. Oh iya. Karena dia penyebabnya. Walaisu alama, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan mereka tidak ada di atas perairan. Bagaimana berhenti di tempat ini sementara tak ada air? Bayangkan kita singgah di ORNR, ternyata semua air sedang putus, perbekalan dari Sadah putus. Jelas banyak orang yang pening nanti, terpaksa beli aqua itu. Oh iya. Walai sama ahumma, mereka juga tidak disertai air. Mungkin apa? Perbekalan untuk air wudhu pun habis masing-masing orang. Padahal tentaranya banyak. Jadi ini kesulitan. Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan bolehnya mengeluhkan seorang wanita kepada orang tuanya walaupun wanita itu sudah dewasa dan sudah bersuami. Buktinya Rasulullah tidak melarang, Allah juga tidak melarang, dan para sahabat satupun tidak ada yang mengingkari cara seperti itu. Kenapa mereka tak lapor ke Rasulullah? Rasulullah sedang di dalam dengan Aisyah. Gimana cara mereka lapor? Mereka lapor dengan Abu Bakar yang sama-sama di luar, menceritakan ini ada masalah nih. Jelas yang mereka inginkan bukan masalah keduniaan. Ini masalah kita tak ada air untuk wudhu. Sementara jelas mereka memperhatikan sholat, bukan memperhatikan masalah duniawi. Makanya mereka tak bicara masalah makanan. Yang mereka bicarakan adalah air untuk ibadah. Sebagaimana kata Al-Hafidz, kata beliau, kemungkinan besar masalah untuk makan minum masih ada, tetapi yang dipermasalahkan adalah air untuk air untuk wudhu, untuk sholat. Makanya nanti wahyunya bicara masalah itu, tidak bicara masalah perkara keduniaan. Menunjukkan besarnya perhatian sahabat kepada masalah ibadah, bukan masalah keduniaan. Bukan, oh kami sudah rindu anak istri lah, cepatlah berangkat. Mereka tidak membahas itu, tapi tak ada air untuk ibadah sekarang. Kemudian beliau, Aisyah menceritakan kelanjutannya, faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah SAW wadhi'un ra'sahu ala fakhidhi. Kemudian maka datanglah Abu Bakar, yaitu masuk ke dalam kemah tatkala pasukan sedang beristirahat, masing-masing membina kemah-kemah tentunya, terutama untuk Rasulullah dan keluarganya. Abu Bakar datang, wawunya wahaliyah, dalam keadaan Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di atas riba saya, di atas paha saya. Ini menunjukkan yaitu khidmatnya seorang wanita kepada suaminya. Tak ada bantal, ya sudah pakai bantal saya. Tapi Aisyah kan ngantuk, mungkin waktu itu dia belum mengantuk, tak mengapa. Karena Aisyah sendiri merasa bertanggung jawab atas kalung yang hilang itu milik saudarinya, milik Asma. Makanya dia boleh jadi tidak ngantuk, dia masih menantikan informasi. Qadnam, Rasulullah telah tidur. Toyib. Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan boleh seorang mentua, orang tua ini masuk mengunjungi anak perempuannya di rumah dia tanpa seizin, yaitu apa? Padahal di situ masih ada suami dari wanita itu, tanpa minta izin dulu, asalkan dia mengetahui si suami itu meridhoi, tak masalah. Abu Bakar jelas tahu tradisi Nabi tak akan menolak Abu Bakar, tahu. Maka seperti ini boleh.
Walaupun jelas pemilik bangunan itu, misalkan pemilik rumahnya ya, kalau itu rumah, kalau kemah ya kemah Rasulullah. Tapi kenapa tidak menunggu izin dari Rasulullah? Abu Bakar sudah tahu, insya Allah Rasulullah mengizinkan kalau saya masuk menemui Aisyah, menemui anak perempuannya. Faqal, kemudian Abu Bakar berkata pada Aisyah, habisti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wan nas. Engkau menahan Rasulullah dan orang-orang. Ini menunjukkan adab Abu Bakar, tidak mikir diri sendiri. Engkau menahan saya, tak? Engkau menahan Nabi dan menahan orang-orang lain. Walaisu alama walaisa ma'ahum ma. Dalam keadaan mereka tidak berada di atas perairan dan juga mereka tidak disertai oleh air. Tetap yang dibahas adalah masalah akhirat, masalah air untuk bersuci. Abu Bakar tidak mengatakan, padahal Rasulullah sudah dirindukan istri yang lain, para sahabat sudah dirindukan keluarga mereka. Tidak dibahas itunya, tapi air untuk ibadah sekarang sedang tidak ada. Engkau berbuat macam ini. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan boleh orang tua itu mengkritik anak perempuannya walaupun anak perempuannya sudah dewasa dan sudah punya suami. Tidak seperti budaya barat, kalau anak sudah 17 tahun dinasihati bapak ibunya, saya bukan anak kecil lagi, terserah saya lah. Akhirnya anak-anak bebas ke diskotek, kawin aja belum. Tapi apa, bunting sudah. Na'udzubillah, budaya yang busuk dari orang kafir. Ya ini boleh orang tua tetap menasihati, mengkritik, menyalahkan anaknya kalau memang salah, sesuai dengan dohir yang nampak. Padahal sudah punya suami. Dan Rasulullah, Allah dan Nabi-Nya tidak melarang itu. Menunjukkan ini tak masalah. Yang penting tidak berbuat zalim tentunya. Kemudian faqalat Aisyah berkata kepada muridnya. Siapa muridnya? Yaitu Al-Qasim, yaitu berarti apa, anak buahnya, keponakannya. Fa'atabani Abu Bakar. Abu Bakar mencela saya. Iya, sesuai dohir yang dipahami oleh Abu Bakar. Gara-gara kalungmu tidak jaga baik-baik, akhirnya jadi masalah macam ini. Orang-orang jadi mengeluh. Iya, menyusahkan. Abu Bakar melihat dohirnya gini lagi. Akhirnya apa, bebel-bebel si kita apa? Waqala, iya. Waqala masya Allah ayyaqul. Dan Abu Bakar berkata seperti apa yang Allah inginkan. Aisyah tak mau menyebutkan terperinci apa-apa, sekehendak Allah. Jadi mungkin apa, bicara banyak Abu Bakar waktu itu, menasihati putrinya dan mengkritik. Bahkan tak puas dengan itu, waja'ala yata'ununi biyadihi fi khasirati. Dan mulailah Abu Bakar menusuk dengan tangannya ke pinggang saya. Mungkin apa, bengang kan, sampai apa itu, ditolak dengan jarinya. Marah kepada anak perempuannya ini. Kasih ribut. Apa? Kasih ribut ini. Iya, ya agak bengang bapaknya. Geger satu kampung. Sekarang ya ta'ununi, ada dua kemungkinan. Boleh jadi hissi, memang apa, pakai tangan, dan ini dohirnya biyadi, dengan tangannya. Yang lain, riwayat lain tidak ada biyadi, makanya ada kemungkinan mencela. Ta'an yaitu celaan dengan mulut, tapi riwayat di hadapan kita jelas dengan tangan itu. Jadi sampai Abu Bakar main tangan, tapi bukanlah sampai membuat luka-luka, sekitar menekan-nekan aja. Sedang bengang karena apa, ibadah terganggu, bukan karena duniawi. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan boleh orang tua itu mentakdib, mendidik anaknya walaupun secara fisikal, padahal anaknya sudah dewasa dan sudah ada suami. Tentunya orang tua yang baik, bukan orang tua yang kejam, yang suka kaki pukul, tentunya bukan. Secukupnya. Ini boleh sesuai keperluan, tidak sampai berlebihan. Kemudian fala yamna'uni minat taharruk illa makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Tidak ada yang menghalangi saya untuk bergerak kecuali posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di atas paha saya. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan adabnya Aisyah. Yaitu walaupun mungkin sakit kan, ditolak pinggangnya, terutama kalau seperti anak kaki geli, ditolak gitu langsung geli, pengen gerak, tapi karena ini Rasulullah sedang tidur, Aisyah tidak ingin mengganggu tidurnya Nabi, maka dia tidak berani bergerak. Ya sudah, kata Al-Hafidh, ini menunjukkan diutamakannya sabar tatkala sedang dihukum seperti itu. Jangan, saya sudah besar, bapak siapa sih, misalkan saya istri Nabi atau apa, tidak. Ya udah, Aisyah bersabar demi menjaga jangan sampai Nabi terbangun. Faqal, ini sudah. Kemudian apa?
Iya, paha saya. Rasulullah sedang di paha saya. Mungkin apa pakai bantal, bantalnya paha saya. Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbah. Kemudian bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk di waktu pagi, yaitu masuk di waktu subuh. Dalam riwayat yang lain fanama. Fanama Rasulullah SAW hatta, bukan hina tapi hatta asbah. Rasulullah tidur sehingga masuk di waktu subuh. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan pada waktu safar itu boleh untuk tidak qiyamul lail, apalagi letih kan, habis perang Bani Mustalik, keletihan, mungkin luka-luka juga atau apalah, untuk tidak sholat malam. Nah, sebagian ulama yang mengatakan sholat malam itu wajib atas Nabi, maka mereka mengatakan ini rukhsah, yaitu rukhsah, Nabi mengambil keringanan karena dalam safar dan habis perang juga, sehingga Rasulullah tidur sampai subuh, tidak mengapa. Baik. Tapi apa? Ala ghairi ma, dalam keadaan tidak ada air. Padahal jelas perlu berwudu kalau mau sholat subuh dan juga sholat sunnahnya itu. Ternyata ada jalan keluar, tetapi kitab riwayat yang ini riwayatnya ringkas. Dalam riwayat yang lain apa itu? Fa shollu subha bi ghairi wudu. Mereka sholat subuh tanpa wudu. Kalau tanpa wudu lalu pakai apa? Waktu itu belum tahu ada syariat apa? Ada syariat tayamum. Berarti dohirnya mereka memang sholat tanpa bersuci, dan ini udzur karena memang tak ada air. Kenapa nggak pakai tanah? Mereka belum tahu karena mereka tidak berani berpandai-pandai bahwasanya cara ibadahnya begini-begini. Mereka menunggu wahyu. Kalau tidak ada wahyu, mereka tak berani membuat ajaran syariat sendiri. Tidak seperti orang sekarang berpandai-pandai, oh gini, oh gini. Nah, mereka karena bahkan Nabi karena belum ada wahyu, maka ya sudah sholat walaupun tidak ada alat bersuci waktu itu. Nah, barulah fa'anzalallahu ayatallati ayat tayamum, maka Allah menurunkan ayat tayamum. Sekarang masalahnya ayat tayamum itu yang mana? Apakah dia ayat Al-Maidah ataukah ayat An-Nisa? Karena dua-duanya juga dikatakan ayat tayamum. Ada pembahasan masalah tayamum. Tetapi, dan ini khilaf para ulama, tetapi kata Al-Hafidh, riwayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari itu jelas. Dalam riwayatnya apa? Turun ayat apa itu? Falam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Seperti di awal kitabnya itu, kitab tayamum ada minhu. Jelas minhu ini muncul di mana? Muncul di dalam Al-Maidah, bukan di dalam An-Nisa. An-Nisa tak ada minhu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dan nanti insya Allah Imam Bukhari akan mendatangkan itu walaupun bukan di muka surat yang ini. Lafadznya Aisyah menceritakan ya ayyuhalladzina amanu. Wah, ini jelas ini adalah ayat apa itu Al-Maidah. Karena untuk ayat An-Nisa tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pembahasan masalah wudunya itu, masalah wudu dan tayamumnya. Baik. Kemudian ada pembahasan yang agak mendalam, perselisihan di kalangan ulama, apakah kalau ayat ini adalah ayat Al-Maidah, apakah dia turun khusus tentang tayamum ataukah tentang wudu juga? Diperselisihkan oleh para ulama, tetapi dohir dalil-dalil yang ada yang nanti akan disebutkan di sebagian riwayat itu di Bukhari, bahwasanya ayat wudu dengan ayat tayamum ini turunnya bersamaan. Karena memang kita tahu Al-Maidah ayat ke-6 ini langsung membahas apa? Membahas wudu, membahas mandi, dan membahas tayamum. Dan dia tidak ada satu riwayat pun dikatakan setengahnya datang lebih dulu, setengah berikutnya datang sekarang, tidak. Tapi betul-betul itulah pertama kali turun ayat wudu bersamaan dengan ayat mandi dan ayat tayamum. Lalu bagaimana cara mereka berwudu selama ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu dengan sunnah, dengan hadis. Boleh jadi mereka memang apa? Memang sudah diajari oleh Nabi. Kita tahu syariat wudhu bukan syariat sholat itu bukan di periode Madinah, tapi di periode Mekah. Tatkala Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj itu kurang lebih berapa? 3 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Dan sudah ma'ruf di dalam dalil-dalil Nabi berwudhu. Jadi
kewajiban wudhu pertama kali turun bukan dengan ayat Al-Maidah ini, tapi dengan apa? Berupa hadis. Hadislah yang menunjukkan wajibnya wudhu. Nabi mengajarkan ini itu. Kata Al-Hafidz demikian. Nah, kemudian agar lebih kuat lagi turun wahyu berupa Al-Quran, yaitu setelah terjadi perang Bani Mustalik itu. Berarti selama ini mereka mengetahui wajibnya wudhu adalah dengan hadis, bukan dengan Al-Quran. Adapun yang dengan Al-Quran turun bersamaan antara wudhu, mandi dan tayamum, turun sekaligus. Ayat ke-6 dari Al-Maidah itu. Ini hadis ini merujuk Anzalallah ayat tayamum ini ayat. Maksudnya Al-Maidah, iya, Quran ayat Al-Maidah yang ke-6 itu. Baik, kemudian fatayammamu. Ini ada dua sudut pandang. Fatayammamu ini khobar, yaitu apa? Para sahabat bertayamum. Ini fi'il madhi ya. Ataukah ini pembacaan potongan ayat? Kita tahu kan penggalan ayatnya itu yang dalam Al-Maidah, fatayammamu ini fi'il amr. Falam tajidu ma'ang fatayammamu. Baik. Nah, ini berarti apa? Fi'il amr itu. Nah, yang betul mana? Ini fi'il amr, yaitu Aisyah menukilkan ayat, ataukah ini fi'il madhi, Aisyah bercerita, maka orang-orang pun bertayamum. Bentuknya sama kan memang ya? Sama, mereka bertayamum, ataukah maka hendaknya kalian bertayamum, itu bentuknya sama persis. Ya, dua-duanya mungkin. Aisyah bercerita, orang-orang pun bertayamum. Dan boleh jadi Aisyah sedang membacakan ayat, sebagaimana dalam riwayat yang lain Aisyah membacakan lengkap, ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya itu. Fa'ilam tajidu ma'ang fatayammamu dan seterusnya. Walam tajidu ma'ang fatayammamu dan seterusnya itu. Faqala Usaid ibnu Hudhair dari kalangan Ansor. Nah, setelah turun wahyu tentang tayamum sekaligus menguatkan masalah wudhu dan mandi, maka Usaid bin Hudhair mengatakan, "Mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah barokah kalian yang pertama, wahai keluarga Abu Bakar. Yaitu setiap kali ada musibah bagi kaum muslimin, Allah memberikan jalan keluar. Tapi sebabnya apa? Sebabnya adalah peristiwa-peristiwa Aisyah, dan itu sering turun wahyu yang menguntungkan kaum muslimin. Jadi pelajaran, kalau di suatu tempat kehabisan air bagaimana? Oh, Allah memudahkan, tayamum saja. Itu pun tayamum bukan semua anggota wudhu yang kena, cukup wajah dan telapak tangan. Jadi mereka gembira ada wahyu yang memudahkan untuk mereka cara beribadah sebagai pengganti wudhu. Kita tahu keutamaan wudhu banyak, keutamaan bersuci banyak. Nah, kalau kita tidak mendapatkan syariat pengganti wudhu dalam situasi tak ada air, pening kita. Alhamdulillah dengan peristiwa Aisyah turunlah wahyu yang menguntungkan kaum muslimin semuanya. Nah, dikatakan ini berkah. Mahiyya bi awal, di sini manahwiyah. Ini bukan pertama kali berkah kalian, yaitu memang muslimin sering mendapatkan berkah dengan peristiwa-peristiwa Aisyah. Termasuk yang berikutnya nanti, tatkala mereka sudah semakin dekat dengan Madinah, ada peristiwa apa itu? Yang kalau Aisyah hilang lagi, namanya di masa itu kan mungkin talinya bukan tali yang kuat di masa itu. Yang beli di mana itu? Beli emas, perhiasan emas di Habib aja kadang mengeluh, sering putus. Ketika dikembalikan untuk apa namanya itu? Untuk dipasangkan lagi perlu tunggu 10 hari lebih dan bayar 200. Belum 1 jam 2 jam setelah itu dipakai putus lagi. Mereka tak tahu tanggung jawab. Zaman sekarang aja keadaan boleh seperti itu, apalagi di zaman dulu. Jadi tak boleh kita buruk sangka nyalahkan Aisyah, ini kenapa lah sering putus, gimana pakainya. Tak boleh nyalahkan, masa lalu keadaan serba susah. Zaman sekarang aja masih sering kalung-kalung putus tuh sering. Peristiwa-peristiwa itu. Nah, ternyata dengan sebab peristiwa yang kedua turun wahyu yang menyucikan Aisyah dan menampilkan betapa jahatnya para munafikun, Abdullah bin Ubay dan seterusnya. Dan informasi kalau orang menuduh tanpa bayinah, menuduh perzinaan, maka dia terkena sebat 80 kali. Nah, turun wahyu agar orang lebih berhati-hati. Ini keberkahan. Dengan sebab peristiwa musibah yang dialami Aisyah, turun berbagai wahyu untuk membimbing kaum muslimin. Baik, kemudian qalat, Aisyah berkata, faba'asnal ba'ir. Tatkala Rasulullah hendak berangkat karena rombongan Usaid pulang lagi bilang tak ada, di sepanjang perjalanan rute sana tak dijumpai.
Sudahlah kita pulang aja dulu. Tunggu sampai berapa lama lagi juga. Ya sudah, tatkala berangkat pulang, ontanya dibangkitkan. Alladzi kuntu alaih, yang mana saya ada di atas onta itu. Ternyata apa? Fa'asa benal iqda tahta. Kami dapati ternyata kalungnya ada di bawah perut onta itu. Nah, diduduki. Orang cari sampai ke kutub utara jelas nggak dapat. Ternyata di bawah mereka. Ontanya pun tak cakap, di perut saya lah. Onta tak boleh cakap. Ini musibah Allah kehendaki. Apa? Onta duduk aja santai makan sambil makan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Binatang-binatang ini ada banyak, ada di sebelum Tuhan atau namlu. Iya, ada burung hudhud, toirun, ada nahal juga. Binatang-binatang itu batak, Ankabut. Kenapa binatang? Aiwan itu batak di sebelum Tuhan. Oh, insya Allah ya tetap ada manfaatnya. Bahkan kalbun juga disebut, himar disebut, asadun disebut. Asad yang mana asadnya? Yaitu koswara asad. Wallahu a'lam.